Oke, selamat sore semuanya. Sebentar, nyala ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai farmakoterapi ya, farmakoterapi khususnya pada farmakoterapi saraf. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai stroke iskemik. Ya, kita akan berdiskusi mengenai stroke iskemik, apa itu stroke iskemik dan lain sebagainya. Oke, masih sama kemarin mengenai yang kemarin. Oke, yang kemarin itu kita melanjutkan yang kemarin ini mengenai apa namanya disabilitasnya masih sama, bahwa stroke iskemik sama stroke hemoragik itu masih sama untuk apa namanya disabilitasnya. Kemudian dia nomor 3 setelah cardiovascular disease, cancer, barulah stroke. Untuk prevalensinya masih sama sekitar 800.000 kejadian per tahun, di mana 185.000-nya adalah recurrent stroke atau stroke kambuhan, dan 15.000-nya adalah menyebabkan kematian di seluruh dunia. Nah, ini masih sama, epidemiologinya juga sama. Yang membedakan adalah epidemiologinya masih sama, ini kurang lebih ya. Tapi ini lebih cenderung ke arah stroke yang iskemik. Jadi kalau di sini teman-teman lihat semua, ini adalah epidemiologi stroke berdasarkan ras dan kelompok etnisnya. Secara keseluruhan first ever age adjusted stroke insiden itu sekitar 208 per 100.000 penduduk. Jadi angkanya juga masih lumayan walaupun kelihatannya kecil tapi sebenarnya itu cukup gede. Sedangkan di angka kematiannya dari 208 kejadian itu sekitar 54,3 itu meninggal. Nah, stroke sendiri yang paling tinggi ini bukan masalah perkara rasis atau apa ya, tapi ternyata pada kelompok laki-laki kulit hitam itu angka prevalensinya menjadi jauh lebih besar, yaitu sekitar 328 per 100.000 kejadian. Jadi angkanya relatif lebih besar. Kemudian berikutnya di kelompok wanita kulit hitam itu juga lumayan besar, sekitar 260. Kemudian berikutnya ada di kelompok kelompok laki-laki kulit putih sekitar 260 per 100.000 dan seterusnya. Sedangkan untuk Asia itu kita belum ketemu datanya, belum dapat datanya. Seperti itu. Nah, stroke can be either ischemic or hemorrhage. Jadi perbandingannya adalah 83 dibandingkan dengan 13, di mana 83 itu adalah stroke yang jenis penyumbatan. Jadi dia ada penyumbatan di pembuluh darah yang ada di otak. Ya. Kemudian other known of risk factor as for atherosclerosis are known the place at patient risk diabetes mellitus, dyslipidemia, cigarette smoking, are the no atherogenic state that lead to cerebrovascular disease and ischemic disease. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata faktor-faktor resiko penyebab atherosklerosis kan sebenarnya biang keroknya adalah atherosklerosis ya. Atherosklerosis itu dapat terjadi akibat adanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus, kemudian kalau di sini dilihat ada dislipidemi, ya. Setelah itu ada yang namanya rokok, ya. Rokok, terutama rokok tembakau itu juga berpengaruh terhadap proses pembentukan plak atherosklerosisnya itu.
Yang mana dengan adanya ini dapat memicu kejadian stroke, khususnya stroke iskemik. Nah, ini kalau kita lihat kemarin di sini ada yang bersifat iskemik ya, iskemik, kemudian intracerebral hemorrhage sama subarachnoid. Jadi kalaupun ini di jumlah yang 3-9% itu masih kalah dibandingkan dengan stroke iskemik. Silakan. Nah, berikutnya ini masih sama kurang lebihnya kalau teman-teman lihat di sini, di mana 88% stroke yang terjadi itu adalah stroke iskemik. Nah, stroke iskemik kalau dipecah lagi, kita breakdown lagi, itu ada yang namanya atherosclerotic cerebrovascular disease. Jadi adanya penyakit atherosclerosis pada otak itu sekitar 20%. Kalau di breakdown lagi, di mana ada atherogenik sama hypoperfusion. Jadi hypoperfusion itu misalkan orang-orang yang mengalami kecelakaan, misalkan mengalami kecelakaan kemudian aliran darah ke otaknya tidak sampai, nah itulah disebut sebagai hypoperfusion. Jadi berkurangnya perfusi ke ke otak. Kemudian orang-orang dengan gangguan fungsi jantung itu juga bisa menyebabkan kejadian hipoperfusi. Jadi jantungnya nggak bisa memompa. Karena jantungnya nggak bisa memompa, misalkan pada pasien yang mengalami bengkak jantung, itu juga memungkinkan untuk terjadinya hipoperfusi ke otak. Seperti itu. Ada lagi berikutnya penetrating artery disease atau lakun sekitar 25%. Kemudian ada namanya kardioemboli. Kardioemboli atau pembentukan emboli itu bisa terjadi akibat yang pertama atrial fibrilasi. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya, sudah tahu apa yang disebut sebagai atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu adalah gangguan irama denyut jantung, termasuk salah satu irama denyut jantung yang terganggu. Nah, kalau irama denyut jantungnya itu tidak teratur, itu bisa menyebabkan pembentukan emboli. Ya, pembentukan emboli itu seperti adanya ruang kosong gitu loh. Nah, itu dia yang menyebabkan terjadinya kardioemboli seperti ini. Kemudian kalau dilihat di sini ada yang namanya valve disease atau penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung itu juga berperan terhadap kejadian kardioemboli, kardiogenik emboli. Sehingga pada akhirnya dia dapat menyebabkan kejadian stroke. Nah, berikutnya ada namanya ventricular thrombi dan lain sebagainya. Berikutnya ada cryptogenic sama penyebab-penyebab lainnya. Misalkan kalau dilihat di sini ada prothrombic stage, kemudian dissection, arteritis, migrain atau vasospasm sama drug abuse. Jadi pada kasus-kasus tertentu, misalkan pada migrain, kalau yang teman-teman tahu yang namanya migrain itu kan adanya pelebaran pembuluh darah secara tiba-tiba pada pembuluh darah otak. Sehingga dialah yang menyebabkan akhirnya nyeri pada bagian tertentu saja. Misalkan kalau pelebaran pembuluh darah pada sisi kiri, maka nyerinya ada di kiri. Kalau pelebaran secara tiba-tiba pada pembuluh darah yang kanan, itulah yang menyebabkan migrain pada bagian sebelah kanan. Nah, makanya jangan kaget kalau salah satu terapi yang digunakan itu adalah penggunaan kafein. Nah, kafein itu kan dia bisa menyempitkan pembuluh darah seperti itu untuk migrain. Nah, kemudian ada lagi namanya drug abuse atau penyalahgunaan obat. Nah, ini biasanya penyalahgunaan obat-obatan, khususnya penyalahgunaan obat-obat yang bersifat stimulan. Amfetamin, metamfetamin, itu dia bisa memicu peningkatan penyumbatan pembuluh darah di otak. Seperti itu. Karena adanya karena ini. Sehingga pada akhirnya bisa saja dia menyebabkan kejadian stroke. Nah, ini faktor resiko kemarin kita juga sudah sempat belajar. Ya, faktor resiko ada yang bisa dimodifikasi maupun tidak bisa dimodifikasi. Kalau kita lihat di sini yang tidak bisa dimodifikasi ada yang namanya kardiovaskular, kemudian yang modifikasi adalah cardiovascular disease, kemudian hypertension, ada lagi smoking dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita modifikasi. Untuk apa? Kita perlu memodifikasi faktor-faktor tersebut. Kita bisa memodifikasi faktor-faktor tersebut tujuannya adalah untuk menurunkan resiko kejadiannya. Ya, menurunkan resiko kejadiannya. Nah, kemudian ada juga yang non-modifiable. Kalau yang non-modifiable itu terima nasib lah misalkan. Apalagi misalkan yang pertama adalah usia. Kan kita nggak bisa mengembalikan usia menjadi lebih muda kan. Kemudian ada lagi kelompok ras. Ya, kelompok ras kita ya kelompok ras Asia. Kita nggak bisa mengidentifikasi diri kita sebagai kelompok ras kulit putih gitu misalkan. Nggak bisa. Faktor resiko pun tetap sama seperti itu. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian orang dengan berat badan rendah, dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan antara stroke hemorrhage dan iskemik. Ya. Yang namanya iskemik, dia itu seperti ini. Adanya terjadinya penyumbatan di sini. Di sini terjadi
penumpukan atau penyumbatan sebuah apa ya kalau boleh dibilang itu adanya sumbatan. Nah, dengan adanya sumbatan aliran darah ya tidak bisa masuk ke daerah sini. Sehingga apa yang terjadi di daerah sini mengalami kematian dari sel-sel yang ada di otak. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan seseorang itu mengalami stroke. Seperti itu. Sudah paham ya bedanya antara stroke penyumbatan sama penyumbatan sama perdarahan. Nah, dengan adanya penyumbatan, maka ada daerah yang benar-benar mati. Benar-benar mati, kalau sudah benar-benar mati itu kadang disebut sebagai daerah penumbra. Tapi ada lagi yang daerah yang masih bisa diselamatkan. Inilah yang harus kita selamatkan secepat mungkin. Jadi yang namanya stroke itu kita berpacu dengan waktu. Semakin cepat ditangani akan semakin baik prognosisnya. Bahkan yang stroke iskemik yang notabene dia kejadian ikutan pasca kejadiannya relatif tinggi, kalau ditangani dengan cepat dia bisa sembuh bahkan tidak ada gejala sisa seperti itu. Nah, ini ischemic stroke and the interruption of the blood supply to an area of brain either due the thrombus formation or an emboli. Jadi yang namanya stroke ischemic itu dia terjadi akibat dua hal. Akibat penyumbatan itu terjadi akibat dua hal. Yang pertama bisa adanya trombus atau adanya emboli. Seperti itu. Jadi emboli itu seperti udara yang masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan kejadian penyumbatan seperti itu. Nah, loss of cerebral flow. Berikutnya, loss of cerebral blood flow result in this tissue hypoperfusion, tissue hypoxia and cell death. Jadi, kalau darahnya itu tidak bisa masuk ke dalam sel-sel otak, maka terjadi yang namanya hipoperfusi. Pertama terjadi hipoperfusi. Kalau terjadi hipoperfusi, kemudian selanjutnya ada yang namanya hipoksia. Karena sel itu kan tetap membutuhkan namanya oksigen. Kalau aliran oksigennya tidak sampai, maka akibatnya adalah kematian selnya. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Kematian sel maka akan menyebabkan gangguan fungsinya. Seperti itu. Eventually, shear stress may result in plaque rupture, collagen exposure, platelet aggregation, and clot formation. Jadi, shear stress itu juga bisa terjadi akibat rupturnya plak. Kalau kemarin kita sempat belajar, ada yang namanya plak aterosklerosis. Ya, plak aterosklerosis. Nah, kalau kita lihat, misalkan yang ini ada pembuluh darah, ya. Nah, di dalam pembuluh darah ini ada yang namanya plak. Plak ini disebut plak. Kemarin juga ada pertanyaan kan, apa sih fungsi dari penggunaan simvastatin? Nah, tujuannya adalah mencegah supaya plak ini nggak jalan-jalan, tidak ruptur. Nah, kemudian kalau misalkan plak itu ruptur, misalkan ini ada pembuluh darah yang lebih kecil, ya, pembuluh darah yang lebih kecil. Si plak ini jalan-jalan lepas, dia akan membentuk seperti ini kan. Dia akan menyumbat, pada akhirnya dia akan menyumbat di sini. Oke? Nah, kalau dia menyumbat di sini, darah bisa masuk enggak? Enggak. Sehingga yang terjadi adalah kematian di daerah sini. Mati. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada sel-sel otak yang mengalami kematian. Seperti itu. Kemudian adanya kolagen exposure atau paparan dari kolagen ini mesti akibat terjadinya pecah pembuluh darah. Nah, jadi kalau ada paparan kolagen, dia juga akan menyumbat. Kemudian agregasi platelet. Agregasi platelet. Jadi kalau ada yang terbuka, misalkan pembuluh darah yang terbuka atau yang ruptur di sini, misalkan di sini ada ruptur, maka tubuh kan berusaha untuk menyumbatnya kan. Misalkan ada luka di sini deh, di kulit ini, maka tubuh kan juga akan berusaha untuk menutup luka tersebut. Bener kan ya? Nah, penutupan inilah yang menyebabkan terjadinya menyebabkan kejadian penyumbatan tersebut. Jadi numpuk. Bayangkan kalau ada koreng pada pembuluh darah. Kita bayangkan aja seperti itu. Kurang lebih agregasi platelet gambarnya koreng lah. Gambarnya ada koreng itu misalnya kita kalau ada luka kemudian dibuka. Nah, itulah agregat platelet itu seperti itu. Itu yang menyumbat pada pembuluh darah.
yang kecil-kecil gitu kan. Nah, otomatis daerah-daerah berikutnya itu tidak mempunyai aliran oksigen dan aliran gula yang cukup, sehingga akibatnya adalah kematian sel. Kalau di otak, ya stroke ini tadi. Nah, kemudian the clot remain in vessel causing local occlusion. Jadi ada okklusi and travel distally and emboli, eventually lodging the downstream in cerebral vessel. Nah, normal cerebral blood flow average 50 sampai 50 mili per menit. Ya. And this maintenance over the wide range of blood pressure by process called cerebral autoregulation. Jadi yang namanya aliran darah ke otak itu sekitar 50 mili per menit. Ya. Tetapi kalau aliran darahnya itu turun di bawah 50 mili per menit, itulah yang disebut sebagai hipoperfusi. Oke. Nah, ini cerebral blood flow dilate and constrict in response to the change in blood pressure. Jadi aliran darah ke otak itu dia mengalami perubahan, terjadi dilatasi dan konstriksi, itu juga dipengaruhi oleh tekanan darah. But this process can be impaired by atherosclerosis. Jadi proses dilatasi dan konstriksi pada pembuluh darah itu juga bisa terganggu akibat yang namanya atherosclerosis. Jadi mungkin dokter-dokter untuk menjelaskan kepada masyarakat awam itu adalah pengaturan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu menjadi tidak elastis. Jadi kalau misalkan kita buat sebagai penampang melingkar seperti ini, ya ini pembuluh darah yang normal, dia kan bisa mengalami konstriksi, ya kan, seperti ini. Nah, konstriksi berarti dia pembuluh darahnya lebih kecil. Tetapi ada kalanya kalau misalkan tekanan darahnya terlalu besar, maka pembuluh darah juga akan mengalami namanya dilatasi, membesar. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dilatasi kan seperti ini. Pembuluh darahnya menjadi jauh lebih besar. Tetapi dengan adanya namanya plak atau atherosclerosis tersebut, proses ini akan terganggu. Ya kan? Sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih, kalau bahasa Indonesia itu getas. Getas. Jadi dia kayak mudah sobek seperti itu. Ya, inilah yang terjadi, atherosclerosis. Jahatnya atherosclerosis itu seperti itu. Ya. Kemudian chronic hypertension and acute injury itu juga akan berpengaruh terhadap proses vasokonstriksi dan vasodilatasi pada pembuluh darah yang ada di otak tadi. Kemudian, when local cerebral blood flow decrease below 20 mili per menit, ya, ischemic ensues. Jadi, tadi kalau kita lihat di sini adalah berapa? 50. Nah, kalau turun setengah menjadi 20, barulah yang muncul yang namanya iskemi. Oke? Tubuh manusia itu sudah didesain sedemikian hingga oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk dalam tanda kutip bisa bertahan kalau ada masalah-masalah. Turun setengahnya loh masih aman. Cuma yang terjadi namanya iskemia. Nah, barulah kalau misalkan turun di bawah 12 mili per 100 gram per menit, barulah muncul yang namanya infak, kematian sel. Baru mati, bener-bener mati selnya otak itu kalau aliran darah itu kurang dari 12 mili per 100 gram ini. Seperti itu. Oke. Tissue net ischemic but maintenance membrane integrity refer to ischemic penumbra because is usually surround the infarct core. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, kalau dilihat ini adalah bagian otak ya, misalkan ini bagian otak ya, ya, misalkan ada aliran darah di sini, ada aliran darah. Nah, di sini ada yang benar-benar mati. Kalau mati kan tadi namanya infak ya, tapi ada daerah yang mengalami iskemi. Dia belum benar-benar mati, tetapi dia tidak berfungsi 100%. Nah, tujuan terapi yang pertama adalah menyelamatkan daerah ini sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita usahakan. Kita usahakan supaya tidak mati, yang tadi setengah sudah, kalau bahasa Jawanya itu sudah setengah tele-tele gini, supaya tidak benar-benar mati. Ya, kita selamatkan sebanyak mungkin ini. Seperti itu. Ya. Tetapi ada yang kalau sudah mati, nggak bisa kita apa-apain. Seperti itu. Ya sudahlah. Tapi kita bisa menyelamatkan daerah-daerah yang masih setengah-setengah ini tadi. Itu adalah tujuan terapinya. Oke?
The penumbra is potential salvageable through the therapeutic intervention. Nah, thrombus formation usually start with lipid deposit in the vessel. Jadi dimulai akibat deposit lipid, kemudian akibat adanya kemudian menyebabkan gangguan aliran darah, and this lead to vessel injury and vessel collagen becoming exposed to blood. Jadi akibat adanya aliran turbulen. Kalau aliran turbulen kan seperti ini ya, kurang lebih. Jadi kalau darah kan biasanya alirannya adalah satu arah gini kan. Ya kan? Tidak mungkin balik kan? Nah, ini disebut aliran laminar. Tetapi kalau ada namanya trombus, yang ini dah yang di atas aja deh. Kalau ada namanya trombus di sini, berarti kan ini bisa liwat ya. Liwat kan? Kemudian kalau yang natap gini gimana? Balik. Balik kan? Nah, inilah yang menyebabkan adanya turbulent blood flow ini tadi. Sehingga otomatis ini nanti juga akan terklotek, terbuka. Oke, kalau sudah terbuka maka di sini kan ada paparan kolagen kan. Nah, paparan kolagen, maka tubuh itu akan berusaha untuk menutup ini tadi yang terbuka tadi. Ada perlukaan di sini. Maka tubuh akan berusaha untuk menutupnya. Sehingga datanglah yang namanya agregasi platelet. Agregasi platelet. Tujuannya buat apa? Buat menutup luka ini tadi. Seperti itu. Tetapi dengan adanya penutupan luka malah menjadi kontraproduktif. Malah menjadi masalah lagi seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, inilah kurang lebih gambarannya. Di sini kalau teman-teman lihat ini adalah arteri lumen arteri. Ini saya ambil contoh di koroner ya, pembuluh darah koroner. Karena prinsipnya mirip-mirip. Kalau koroner kan ada di dalam jantung ya. Anggaplah ini pembuluh darah yang ada di otak. Nah, ini normal. Kemudian ada yang namanya apa ini? Yang gambar sudah saya highlight ini, yang sudah dibesarin ini. Apa? Arteriosklerosis. Oke kan? Nah, kemudian setelah ini ada namanya perlukaan akibat adanya aliran turbulen tadi, turbulensi. Sehingga pembuluh darah atau lumen di sini dia akan terkoyak. Terkoyak pembuluh darah itu. Bayangin kalau misalkan selang dalamnya itu terkoyak. Ya, di sini kan akan terpapar kolagen dan kawan-kawannya kan. Nah, terpapar kolagen dan kawan-kawannya, maka ada darah juga yang masuk seperti ini. Akan menutup, berusaha untuk ditutup. Ya bayangin kalau bahasa kasarnya tadi ya koreng. Ada koreng di situ. Nah, maka kalau ada koreng tersebut, maka akan ada penumpukan namanya agregasi platelet. Fibrinogen dan kawan-kawan itu akan numpuk. Ya itu tadi seperti saya bilang, koreng tadi akan ada di dalam pembuluh darah otak. Nah, kalau sudah terjadi agregasi platelet, numpuk koreng dan lain sebagainya, terjadilah trombus formation, pembentukan trombus seperti itu. Sehingga pada akhirnya ini kan akan menumpuk kan, darah kan nggak bisa lewat. Ya kalau blokade total ya kematian terjadi kematian saraf-sarafnya itu tadi. Itulah yang terjadi. Penggambaran dari pembentukan trombus yang terjadi akibat aterosklerosis. Berikutnya, nah ini adalah coagulation pathway, nanti bisa dibaca sendiri ya, coagulation pathway. Nanti bisa dibaca sendiri patofisiologinya. Nah, ini depolarisasi, CA dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah ini teman-teman. Teman-teman mungkin pernah tahu bahwa ada beberapa pasien stroke, ya. Pasien stroke dia mungkin tensinya nggak terlalu tinggi, tetapi dia mendapatkan obat CCB, baik itu nimodipin atau biasanya sih nimodipin ya, nimodipin. Itu untuk pasien stroke. Tapi tensinya kok nggak terlalu tinggi. Tujuannya buat apa sih? Bukan untuk menurunkan tekanan darah. Pada penggunaan CCB pada pasien stroke itu tujuannya bukan untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi untuk apa? Ini. CA voltage maka akan menyebabkan namanya CA2 influx. Jadi CA itu akan masuk ke dalam sel. Ya, masuk ke dalam sel, ke dalam neuron. Kemudian di dalam neuron itu akan terjadi pelepasan protein kinase, protease,
kemudian nitrit oksid sintetase, sitokain, dan lain sebagainya. Nah, itu akan lepas. Nah, kita ketahui bersama bahwa pelepasan mediator-mediator ini dia akan menyebabkan kerusakan lebih jauh pada sel neuron. Makanya itu perlu diberikan obat-obatan seperti golongan CCB. Tujuannya buat apa? Mencegah supaya kalsium tadi dia tidak masuk ke dalam neuron. Tidak masuk dalam neuron dan ini tidak terjadi. Pelepasan protein kinase, protease, lipase, dan lain sebagainya itu tidak keluar. Karena kalau keluar dia malah akan merusak lebih jauh. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Ya. Berikutnya. Nah. Wah, mogok dia. Berikutnya, ini masih sama ya, fast dan lain sebagainya, clinical presentation-nya, ini untuk MRI. Oke, nah ini adalah mengenai guideline untuk early management patient with acute ischemic stroke. Jadi ini adalah manajemen pasien akutnya. Jadi kalau ada pasien masuk dengan gejala fast tadi, ya kalau kita lihat di sini, kita kembali ke sini, dengan adanya gejala-gejala seperti ini, maka berdasarkan guideline yang terbaru, kita menggunakan AHA-ASA, American Heart Association sama American Stroke Association guideline untuk Untuk guideline-nya itu seperti apa sih? Seperti ini. Nanti bisa dipelajari bersama. Nah, yang pertama, tadi kan terjadi pasien stroke iskemik terjadi apa? Terdapat pembuluh darah aterosklerosis atau penyumbatan kan? Nah, bagaimana caranya supaya ini tadi, area yang tersumbat tadi itu mendapatkan aliran oksigennya kembali? Kita menggunakan obat. Ada sumbatan, ada batu yang menghalangi jalan, kita apakan batunya? Jebol, diledakkan batunya. Jadi kalau misalnya ada jalan yang keruntuhan sama batu, kita apain? Ya pakai traktor kan. Tetapi apakah ini memungkinkan? Enggak, ya kita menggunakan obat. Apa obatnya? Nah, kalau teman-teman tahu mungkin ada yang namanya ini. Alteplase. Jadi alteplase itu adalah suatu obat yang akan mengencerkan, dalam tanda kutip, mengencerkan darah yang sudah terbentuk. Jadi kalau ada yang di sini tadi terbentuk trombus, ya, trombus ini akan dihancurkan oleh alteplase. Akan dihancurkan. Seperti itu. Dengan menggunakan alteplase. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini adalah administration of alteplase is eligible patient without first obtaining MRI to exclude cerebral microbleeds is recommended. Jadi penggunaan alteplase itu sangat direkomendasikan, tetapi harus benar-benar yakin bahwa stroke yang terjadi itu bukan stroke perdarahan. Karena kalau stroke perdarahan menggunakan alteplase, pasiennya segera innalillahi. Karena perdarahannya semakin masif. Iya kan? Karena apa? Kalau misalkan dia tadi stroke-nya akibat perdarahan, dikasih pengencer darah, apa yang terjadi? Tambah encer, tambah bleber kemana-mana. Bener nggak? Itulah yang terjadi. Jadi makanya stroke itu sebenarnya kalau diusahakan itu adalah kita punya MRI di rumah sakit kita. Karena untuk penegakan diagnosa, dokter-dokter masih butuh ini. Iya kan? Untuk memastikan ini bener stroke iskemik atau stroke hemoragik. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata pasien jenisnya stroke iskemik tapi tidak mendapatkan terapi yang sesuai untuk iskemiknya, ya juga semakin buruk prognosisnya. Iya kan? Nah, makanya di sini nanti di belakang ada, kemarin slide-nya belum sempat saya hapus, di belakang kalau nanti teman-teman lihat itu ada checklist untuk penggunaan alteplase. Jadi penggunaan alteplase itu nggak boleh sembarang, ada kriteria inklusi dan eksklusinya.
Supaya apa? Supaya benar-benar dia itu, ya ini pasiennya oke dapat alteplase. Kalau misalkan pasiennya ternyata tidak oke mendapat alteplase, dipaksa mendapat alteplase, innalillahi pasiennya. Resikonya jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk apa namanya? Untuk bukti evidence-nya itu level 1. Berarti ini sangat direkomendasikan. Ini kalau kita lihat di sini new recommendation. Direkomendasikan. Jadi pemberian alteplase pada pasien yang terpilih tanpa mendapatkan MRI pertama to exclude cerebral microbleeds is important. Nah, kemudian berapa sih kalau kita lihat di sini? Eligible-nya juga masih 2, inpatient eligible for alteplase because benefit therapy in the first time dependent should initiate as quickly as possible. Jadi kalau misalkan dokter curiga ini kemungkinan kok pasiennya stroke ischemic ya, yowes alteplase dok, masuk dok, semakin cepat semakin baik. Tujuannya buat apa? Ini menyelamatkan daerah yang sekarat-sekarat ini. Kalau batunya tadi bisa dihilangkan, ada longsorannya bisa segera dihilangkan, maka yang ini bisa segera mendapatkan aliran oksigen, aliran glukosa, dan lain sebagainya. Sehingga bisa selamat. Kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dalam melodi. Itu acara zaman dulu banget. Ya. Nah, and not delay, tidak ditunda. Kalau kita lihat di sini, not delay. Nah, in patient with AIS, ya, who awake with stroke symptom or have unclear time, the onset is 4.5 hours. Jadi, durasi setelah serangan pertama sampai alteplase masuk itu durasinya adalah 4,5 jam. Cuma 4,5 jam. Dari misalkan sudah waktu ngomongnya sudah nggak jelas, ngomongnya pelo, sampai alteplase masuk itu jaraknya cuma 4,5 jam. Lebih dari 4,5 jam tetap ada manfaatnya, tetapi manfaatnya sangat kurang. Jadi kita berpacu dengan waktu yang namanya stroke ini. Menyelamatkan saraf secepat mungkin, sedini mungkin. Seperti itu. Ya. Who can benefit MRI itu identify diffusion positive flare negative lesion can be useful for selecting those who can be benefit from alteplase administration within 4.5 hours stroke symptom recognition. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada pasien stroke, sesegera mungkin gunakan alteplase. Itu yang direkomendasikan. Tidak menggunakan clopidogrel, tidak menggunakan aspirin, tidak menggunakan yang lain-lainnya. Rekomendasi yang pertama adalah penggunaan alteplase. Ya, tetapi kalau misalkan ada tidak memungkinkan, ya kita bisa dalam tanda kutip sesuai dengan panduan-panduan yang lain, kita menggunakan misalkan bisa menggunakan aspirin, bisa menggunakan clopidogrel dan lain sebagainya. Tetapi yang direkomendasikan alteplase. Itu. Nah, berikutnya ada yang namanya airway breathing sama oxygenation. Ini penting sekali. Nah, berikutnya ini airway support and ventilatory assistance are recommended for the treatment of patient with acute stroke who have decrease of consciousness or who have bulbar dysfunction that cause compromise in airway. Jadi kalau misalkan adanya ketidaksadaran, penggunaan oksigenasi itu sangat penting sekali untuk menjaga apa? Menjaga aliran oksigen tetap sampai ke otak. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang direkomendasikan berikutnya ada yang menarik adalah seperti ini. Supplemental oxygen should be provided to maintenance oxygen saturation lebih dari 94%. 94%. Jadi, saturasi oksigen darah jangan sampai turun. Kalau sampai turun, gawat. Otak tidak mendapatkan oksigenasi dengan baik. Sehingga kita perlu menjaga oksigenasi di pasien tersebut tetap adekuat dan tidak mengganggu tidak mengalami hipoperfusi seperti tadi. Nah, suplemen yang tidak direkomendasikan apa? Supplemental oxygen is not recommended in non-hypoxic patient with AIS. Jadi, kalau pasien yang saturasi oksigennya masih baik, penggunaan oksigen percuma. Nih, no benefit. Cuma dalam tanda kutip buang-buang duit. Ya kan, buang-buang duit. Apalagi pasien BPJS. Berantem lagi itu nanti sama orang-orang BPJS. Nah, ini.
Ada lagi juga kalau apa namanya hyperbaric oxygen, HBO. Hyperbaric oxygen is not recommended for patient with AIS except when caused by air embolism. Jadi penggunaan oksigen hiperbarik itu dia tidak direkomendasikan kecuali kalau pada pasien yang mengalami stroke akibat apa namanya emboli dari udara. Misalkan pada pasien yang mengalami penyakit penyelam. Tahu kan penyakit penyelam akibat penumpukan nitrogen di dalam tubuh sehingga dalam tanda kutip dia menjadi lumpuh. Nah, itu bisa diobati dengan oksigen hiperbarik. Jadi dia masuk ke dalam ruangan gitu ya. Saya juga belum pernah masuk sih, walaupun pernah beberapa kali PKL di Rumah Sakit Angkatan Laut. Dia masuk ke dalam ruangan yang dikunci kedap udara, kemudian digelontor sama oksigen murni tekanan tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggeser nitrogen tadi. Itulah penyakit-penyakit penyelam. Seperti itu. Nah, ini harus penting diperhatikan oksigenasinya. Berikutnya adalah blood pressure. Kalau kemarin kan kita belajar pada pasien yang mengalami stroke, hemorrhage, itu kan tidak boleh langsung serta-merta diturunkan ya. Nah, ini pun juga sama. Hypotension and hypovolemic should be corrected to maintain systemic level necessary to support organ function. Jadi, kalau tekanan darahnya terlalu rendah, biasanya kalau pecah pembuluh darah kan tensinya tinggi ya. Nah, kalau ini bisa jadi tekanan darahnya terlalu rendah atau hipovolemi, bukan air ya. Cairan di dalam tubuh itu berkurang. Nah, itu perlu di maintenance dengan apa? Obat-obatan lah tentunya. Seperti dopamin, dobutamin, adrenalin, atau pakai yang lainnya untuk jangan sampai tekanan darah itu drop-drop banget. Kalau tekanan darahnya drop terlalu rendah, misalkan sampai dengan 70/60 misalkan, maka darah kan nggak akan sampai ke otak kan? Kalau darah nggak sampai ke otak, gimana dong? Kematian sel kan? Nah, itulah yang terjadi. Ini sangat direkomendasikan. Ini adalah rekomendasi yang terbaru. Penting untuk dikontrol. Jangan sampai terlalu tinggi, juga jangan sampai terlalu rendah. Ya, patient, ya ini ya. Patient who have elevated blood pressure and otherwise eligible of treatment with IV alteplase should have their BP careful lowered so they systemic blood pressure tidak lebih kurang dari 185 and diastolic kurang dari 110 before IV fibrinolytic therapy initiated. Jadi sebelum pasien tadi mendapatkan alteplase perlu dicek dulu tekanan darahnya, jangan sampai terlalu tinggi. Harus diturunkan karena resiko perdarahan. Iya kan? Jadi dia harus diturunkan dulu tekanan darahnya, barulah alteplase baru bisa masuk. Jangan sampai tekanan darahnya sekitar 200, hantem alteplase. Pecah pembuluh darahnya. Resiko lagi. Iya kan? Jadi harus benar-benar di maintenance. Nah, ini juga termasuk rekomendasi yang baru seperti. Nah, kemudian in patient whom mechanical thrombectomy is planned and have not received IV fibrinolytic is reasonable to maintenance BP kurang dari 150 sebelum prosedur tersebut. Oke. Maksudnya thrombectomy itu apa sih? Pengangkatan sumbatan tadi. Thrombectomy, ini loh thrombectomy. Mechanical thrombectomy. Jadi pada kasus-kasus tertentu, kadang dia juga mengalami bedah otak untuk mengangkat sumbatan-sumbatan tadi. Ya, atau mungkin menggunakan alat apa yang baru mungkin bisa seperti itu untuk mengangkat sumbatan-sumbatan tersebut. Harus di maintenance tekanan darahnya kurang dari 185. Seperti ini. Ini adalah rekomendasinya itu yang direvisi dari tahun 2013. Guideline tahun 2013 itu direvisi seperti itu. Nah, ini jadi semakin kecil angkanya di sini, ini semakin direkomendasikan. Kalau 2A itu mungkin ada manfaatnya, tetapi juga ada resikonya. Berikutnya yang 3B itu manfaat sama resikonya mungkin lebih besar resikonya dibandingkan dengan manfaatnya. Mungkin cara membacanya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah option to treat arterial hypertension in patient with AIS. Who are candidate of emergency reperfusion therapy. Ini adalah nanti bisa dibaca sendiri. Patient otherwise eligible for emergency reperfusion therapy except that
BP lebih dari 185 per 110 mg. Jadi nggak bisa. Harus diturunkan terlebih dahulu. Pakai apa ini? Bisa pakai labetalol atau pakai nicardipin. Itu harus diturunkan dulu, baru alteplase bisa masuk. Nggak boleh tekanan darahnya 200 langsung masuk alteplase, pecah nanti pembuluh darahnya. Jadi harus diturunkan terlebih dahulu sampai kurang dari 185, barulah alteplase boleh masuk. Pakainya apa penurunnya? Ya jangan pakai nifedipin. Kenapa nifedipin nggak bisa digunakan? Amlodipin nggak bisa digunakan? Karena satu, dia nggak bisa masuk ke dalam pembuluh darah otak. Alasannya itu. Kenapa yang dipakai adalah nicardipin? Karena itu tadi, nicardipin bisa masuk ke tembus pembuluh darah otak. Labetalol, kalau labetalol. Atau bisa pakai clefidipin. Kayaknya ini yang nggak ada di Indonesia semua ya. Kecuali nicardipin. Nicardipin kayaknya masih ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, berikutnya, if BP is not maintain kurang dari 185 mm Hg, do not administer alteplase. Jangan diberikan alteplase. Kemudian, management of BP during and after alteplase or other emergency reperfusion therapy, maintain kurang dari 180 mm Hg. Setelah alteplase masuk, pun harus dikontrol kurang dari 180 mm Hg. Seperti itu. Monitor ya, monitor tekanan darah setiap 15 sampai dengan 20 menit. Ya kan nggak mungkin kan setiap 15 atau 20 menit perawatnya ngecek tensi gitu kan. Mesti pakai alat ya biasanya ya. Pakai alat yang akan otomatis. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada pasien stroke memang sebaiknya ada perawatan yang terintegrasi menjadi satu atau stroke center seperti itu. Itu akan lebih baik untuk perawatannya. Seperti itu. Jadi 15 sampai dengan 20 menit ya, from the start alteplase therapy and then 30 sampai dengan 30 menit selama 6 jam and then every 1 hour selama 16 jam. Jadi harus dikontrol tekanan darahnya. Supaya apa? Ya supaya tadi tidak terjadi pecah pembuluh darah secara tiba-tiba akibat peningkatan tekanan darah. Kemudian jika tekanan darah sistolik itu lebih dari 180 sampai dengan 230 and diastoliknya segini, maka pakainya labetalol, nicardipin sama clefidipin. Berikutnya, pasien yang mengalami stroke terkadang ya terjadi peningkatan suhu tubuh. Ya karena tubuh mengkompensasinya dengan lain sebagainya, maka terjadi peningkatan suhu tubuh. Apa rekomendasinya dari guideline ini? Source of hyperthermia, misalkan temperatur lebih dari 38, should be identified and treated and antipyretic medication should be administered to lower temperature in hyperthermic patient with stroke. Jadi harus diturunkan. Karena apa? Kalau suhunya terlalu tinggi, kira-kira apa yang terjadi? Kejang sekali. Karena kalau kejang akan memperburuk kondisi pasien. Karena kalau kejang kan asupan oksigen kan nggak masuk kan ke otak. Seperti itu. Jadi harus diturunkan. Kurang dari 37,5. Seperti itu. Ya. Kemudian in patient with IS, benefit of treatment with induced hypothermia is uncertain. Jadi resikonya masih gak jelas ini. Resikonya masih relatif besar tapi manfaatnya masih belum begitu jelas. Sehingga kadang dia dikategorikan sebagai kategori 3B seperti itu. Berikutnya adalah blood glucose. Blood glucose harus dikontrol juga. Kenapa? Jangan sampai terlalu drop. Kenapa? Karena apa? Selnya mati. Selnya bisa mati. Karena asupan utama dari sel darah otak lagi. Sel neuron itu apa sih? Glukosa. Kalau glukosanya drop, ya sudah mati. Akibat kelaparan. Nah ini, hipoglikemik, ya blood glucose kurang dari 60, should be treated with patient with AIS. Jadi jangan sampai tekanan darahnya itu, gulanya kurang dari 60 mg per dl. Seperti itu. Kemudian, evidence indicate that persistent industrial hyperglycemia during the first 24 hours after IS
is associated with worse outcome and then normoglycemia. Ya, jadi pasien yang mengalami hiperglikemia itu juga harus ditreat. Pakai apa? Ya bisa pakai insulin. Insulin apa Pak? Ya terserah, mungkin nanti ada endokrinologi yang mau bergabung dalam perawatan, bisa pakai insulin basal bolus, atau kalau misalkan yang dilihat adalah GDA yang tinggi, ya udah pakai yang seperti basal, seperti levemir, kemudian detamir, dan lain sebagainya. Jangan pakai yang short acting. Seperti itu. Ya. And reasonable to treat hyperglycemia to achieve blood glucose level, range-nya adalah 140 sampai dengan 180. Harus ditreat. Misalkan begitu masuk stroke, gula darahnya dicek, oh sekitar 230, turunin. Sampai berapa targetnya? Ini. 140 sampai dengan 180. Seperti itu. Berikutnya, IV alteplase penggunaannya. Ini ada, nanti bisa dibaca sendiri. Alteplase, time dependent, and treatment should be initiated as quick as possible. Kemudian, in patient undergoing fibrinolytic therapy, ya, physician should be prepared to treat potential emergency adverse effect include bleeding complication and angioedema that cause partial airway obstruction. Jadi alteplase itu termasuk golongan antiplatelet ya, antiplatelet. Tetapi kalau pasiennya ternyata begitu masuk pasien yang mendapatkan fibrinolitik, maka semua harus siaga 1. Karena apa? Ini emergency adverse effect. Jadi kan kita nggak tahu pasiennya ini bagaimana ya, ada kriteria inklusi eksklusinya kita lihat, tapi ternyata pasien itu mendapatkan sebelumnya mengkonsumsi obat-obat golongan fibrinolitik dan dia mendapatkan alteplase, siap-siap. Kita harus siaga 1. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perdarahan. Karena fibrinolitik itu kan juga mengencerkan darah kan, dalam tanda kutip bahasa sederhananya. Kemudian antiplatelet juga mengencerkan darah, pengencer darah, ya udah perdarahan. Jadi harus hati-hati. Harus kita mungkin ngomongnya ke keluarga pasien yang ngerawat pasien. Ini sebelumnya dia mengkonsumsi obat-obat apa? Apakah dia mengkonsumsi obat rutin? Itulah pentingnya kita melakukan namanya konseling. Kita harus tahu nih pasien menggunakan obat-obat apa aja sebelum masuk rumah sakit. Oh ternyata kalau dia mendapatkan alteplase, mendapatkan fibrinolitik, hati-hati nih kalau mendapatkan alteplase. Harus waspada. Oke? Berikutnya, ini masih sama, potential risk of discuss during IV alteplase eligibility, deliberation, weight against, bla bla bla. Nah, kemudian kita lihat di sini, treating clinician should aware that hypoglycemia and hyperglycemia that may mimic acute stroke presentation and determine blood glucose level before IV alteplation and IV alteplase not indicated for non-vascular condition. Jadi nggak ada manfaatnya seperti itu. Ya. Kemudian time window alteplase tadi ada sampai dengan 4,5 jam ya. Alteplase itu bisa digunakan dengan dosis ini. 0,9 mg per kilogram berat badan. Maksimumnya adalah 90 mg lebih dari 90 menit dengan inisial 10% dosis given as a bolus over 1 minute. Jadi pasiennya bisa diberikan secara bolus, ya. Maksimumnya adalah 90 mg, seharusnya dosisnya adalah 0,9 mg per kilogram berat badan. Itu jangan direkomendasikan ini. Ya. Mild stroke, ini untuk yang mild stroke ringan seperti itu. For otherwise eligible patient, mild but disabling stroke symptom, IV alteplase for patient who can treat within 3 hours of ischemic stroke symptom onset or patient last known well at baseline stage. Ini. Jadi bisa digunakan circumstances. Hati-hati kalau misalkan pada pasien yang mendapatkan alteplase, selain itu juga dia mengalami penyakit namanya sickle cell disease, anemia sel sabit. Harus hati-hati karena perdarahannya juga akan semakin meningkat. Seperti itu. Ini adalah resiko bleedingnya. Kemudian, nah ini yang menarik adalah ini kalau teman-teman lihat di sini resiko bleeding. IV aspirin should not be administered within 90 hours after start of alteplase. Jadi jangan diberikan jangan diberikan IV aspirin masuk alteplase, kemudian mau dikasih aspirin, jangan. Perdarahan nanti pasiennya.
Kan seperti itu. Atau menggunakan low molecular weight heparin juga nggak boleh. Nih, nggak boleh. Nah, berikutnya post alteplase treatment, setelah alteplasenya masuk harus di treatment juga. Yang pertama apa? Ini. Blood pressure should be maintained less than 180 per 100 mmHg for at least first 24 hour after alteplase treatment. Jadi dalam 24 jam pertama tekanan darah harus turun di bawah 180 mmHg, nggak boleh lebih. Ya, the risk of antithrombotic therapy other than other aspirin within first 24-hour treatment with alteplase is uncertain. Nggak jelas kegunaannya seperti apa. Use may consider the presence of a concomitant condition for which a treatment given in the absence of alteplase is non provide substantial benefit or withholding saat treatment. Jadi setelah alteplase itu bisa diganti dengan antiplatelet yang lain. Bisa menggunakan aspirin, tetapi harus mungkin lebih dari 24 jam setelah alteplase masuk baru bisa pakai aspirin. Ya, untuk menjaga pengenceran darah itu tadi. Berikutnya fibrinolitik, sonotrombolisis nanti bisa dibaca sendiri. EVT, thrombectomy, stent retriever is recommended over intraarterial fibrinolysis. Tapi kayaknya untuk thrombectomy itu masih belum ada ya di Indonesia. Mechanical thrombectomy itu kayaknya masih belum ada di Indonesia. Ya, with a stent retriever is recommended over intraarterial fibrinolysis as first line therapy. Antiplatelet. Nah, ini. Administer of aspirin is recommended in patient with AIS within 24 hour to 48 hour after the onset. Jadi, kalau pasien setelah mendapatkan alteplase, minimal berapa jam untuk mendapatkan aspirin? 24 jam. Karena apa? Kita lihat ini, dia direkomendasikan. Ya. Nah, for those treated with IV alteplase, aspirin administration generally delay until 24 hour later, but might be considered in presence of concomitant condition for which such treatment given in absence of IV alteplase is known to provide substantial benefit or withholding such treatment in no cause substantial risk. Berikutnya. In patient with a minor non-cardioembolic ischemic stroke who did not receive alteplase, treatment with dual antiplatelet started within 24 hours after symptom onset and continue for 21 days is effective to reduce recurrent ischemic stroke for period up to 90 days. Maksudnya bagaimana? Kalau pasien itu dengan minor cardioemboli ischemic stroke, jadi ischemic stroke bukan akibat cardioemboli, penggunaan double antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel dimulai 24 jam setelah onset. Jadi mungkin kalau pada fasilitas-fasilitas tertentu yang mungkin nggak ada alteplase, kadang menggunakan aspirin. Pakai aspirin jebret, setelah 24 jam baru dikombinasi dengan clopidogrel. Itu bisa. Bisa dikombinasi dengan clopidogrel, ya. Continue sampai 21 hari. Kontrol dikombinasikan pakai ini. Saat kontrol. Selama 21 hari. Karena apa? Karena dengan penggunaan ini dia bisa mencegah reducing recurrent ischemic stroke for a period up to 90 days from symptom onset. Jadi dia bisa mencegah kekambuhan stroke iskemik sampai dengan 90 hari. Seperti itu. Tapi harus dipertimbangkan antara risk and benefit-nya. Berikutnya, efikasi of glycoprotein 2B dan 3A inhibitor seperti tirofiban, kemudian eptifibatide dan lain sebagainya itu belum stabil datanya. Ticagrelor is not recommended over aspirin for a treatment patient with a minor acute stroke. Jadi nggak boleh pakai ticagrelor ya. Ya tetap pakai aspirin seperti ini. Nah, ini adalah antikoagulan, platelet sama antikoagulan itu sama-sama pengencer darah, tetapi dia memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Seperti itu.
Ini nggak ada yang direkomendasikan. Ada yang direkomendasikan, tapi juga nggak ada manfaat. Kalau di sini ada yang nggak ada manfaatnya. Urgent anticoagulant with goal therapy of preventing early recurrent stroke, halting neurological worsening or improving outcome after IES is not recommended for patient of with IES. Nah, ini yang menarik, neuroprotective agent, obat-obatan neuroprotektif. Seperti mungkin kalau neuroprotektif mungkin bahasanya citicoline gitu ya. Citicoline, piracetam, dan kawan-kawannya. At the present, pharmacological or non-pharmacological treatment with putative neuroprotective action are not recommended. Neuroprotective agent itu ternyata di sini tidak direkomendasikan. Bukan tidak direkomendasikan ya, tapi ini ternyata nggak ada manfaatnya. Ya, kalau nggak ada manfaatnya, ya mungkin kalau BPJS tahu hal ini mungkin akan lebih bengok-bengok lagi BPJS. Nggak boleh pakai neuroprotektif. Seperti itu. Ya, karena manfaatnya masih nggak ada, apa, di setelah penelitian itu ternyata nggak ada manfaatnya menggunakan neuroprotektif. Tapi kalau misalkan ada argumen-argumen yang lain, dia menggunakan dari mazhab yang lain dan ternyata menunjukkan bahwa neuroprotective agent ada manfaatnya, ya mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau dari guideline yang ini kayaknya tidak ada manfaatnya dan tidak ada manfaatnya sehingga tidak direkomendasikan. Berikutnya adalah rehabilitasi. Ya, jadi kalau pasien stroke itu sebaiknya juga selain menggunakan obat-obatan ada rehabilitasinya. Ya, it's recommended that early rehabilitation for hospitalized stroke patient provide in environment with organized interpersonal stroke care. Dan seterusnya, it's recommended that stroke survivor receive rehabilitation at an intensity commensurate with anticipated benefit and tolerance. Ya. Kemudian, it's recommended that all individual with stroke provide a formal assessment, their activity, dan lain sebagainya. Jadi memang penggunaan rehabilitasi atau fisioterapi pada pasien stroke itu ternyata memang memberikan manfaat. Jadi memang sebaiknya kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari fisioterapi untuk merehabilitasi pasien supaya tidak terjadi pelemahan otot. Karena kalau misalkan orang yang stroke tidak dilatih, apa yang terjadi kira-kira? Kaku. Kaku, ototnya menjadi atrofi, kecil. Nah, kalau otot nggak digunakan, menjadi kecil. Makanya itu kenapa kok binaragawan itu ototnya gede-gede. Karena apa? Karena ototnya sering dilatih. Makanya dia jadi ototnya gede-gede. Seperti itu. Ya. Nah, yang menarik adalah di sini, teman-teman. High dose, a very early mobilization within 24 hours of stroke onset should not be performed because it can reduce the odds of favorable outcome at 3 months. Jadi kalau pasien stroke jangan langsung di fisio. Karena ini resikonya juga lebih besar daripada manfaatnya. Ya mungkin kalau sudah stabil, sudah pasiennya sudah oke, dokter juga sudah oke, ya silahkan nanti disarankan untuk fisio. Seperti itu. Treatmentnya, nah ini adalah kalau untuk seizure atau kejang. Recurrent seizure for stroke should be treated in manner of similar when they occur with acute neurological condition. Anti-seizure drug should be selected on the basis of specific patient characteristic. Jadi kalau misalkan pasien stroke tersebut mengalami kejang, harus segera di treatment, jangan sampai ditunda-tunda karena resikonya jauh lebih besar. Tetapi prophylactic use of anti-seizure drug is not recommended. Kalau ada kejang baru ditreat, kalau nggak ada kejang jangan pakai profilaksis. Karena apa? Ini no benefit. BPJS bakal ngamuk-ngamuk. Ya kan? Seperti jadi tidak direkomendasikan untuk penggunaan tidak direkomendasikan profilaksis penggunaan anti kejang. Seperti itu. Dan pemilihan anti kejangnya juga harus spesifik berdasarkan kondisi si pasien tersebut. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini kurang lebih ini slide saya yang lama. Ya, kalau teman-teman mau baca nanti bisa dibaca sendiri. Ini nih. Ini adalah
kalau teman-teman lihat adalah kriteria inklusi dan eksklusi pada penggunaan alteplase pada akut stroke iskemik. Ya, jadi ada kriterianya harus dicentang semua nih. Apakah pasien usianya lebih dari 12 lebih dari 18 tahun atau tidak? Kalau misalkan kurang ya nggak boleh. Dan seterusnya. Clinical diagnosis ischemic stroke causing measurable neurologic deficit, ya centang. Kalau misalkan usianya lebih dari 18 tahun, centang. Maka kalau ini semua sudah tercentang, ya semuanya memenuhi kriteria, maka berikutnya pasien baru boleh masuk si alteplase. Seperti itu. Ini fibrinolitik, aspirin, ini cuma penjelasan lah. Dipiridamol dari Indonesia tidak ada, warfarin. Nah, ini warfarin itu adalah choice pilihan untuk prevention stroke pada pasien dengan AFib, atrial fibrillation. Warfarin, heparin, dabigatran, rivaroxaban. Nah, berikutnya adalah namanya secondary prevention. Jadi, kalau pasien sudah terkena stroke, yang bisa kita lakukan berikutnya adalah secondary prevention, pencegahan sekunder. Supaya apa? Supaya pasiennya tidak mengalami stroke kembali seperti itu. Dengan apa? Dengan menggunakan obat-obatan. Apa yang pertama kita bisa menggunakan ini? Misalkan kita bisa menggunakan aspirin dosis 50 sampai dengan 325 mg atau sekali sehari, atau menggunakan clopidogrel. Kalau aspirin sama dipiridamol itu nggak ada di Indonesia. Kemudian kalau misalkan stroke iskemiknya tadi juga disebabkan karena namanya kardioemboli atau misalkan atrial fibrilasi, maka pilihannya adalah menggunakan warfarin. Pilihannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, apakah pasiennya sebelumnya mengalami hipertensi? Kalau iya dia mengalami hipertensi, maka pilihannya adalah menggunakan ACE inhibitor plus diuretik. Ya, misalkan bisa pakai captopril, lisinopril. Kalau perindopril itu mahal, ya misalkan kalau pasien yang asuransi swasta mungkin masih bisa dipertimbangkan. Ditambah dengan diuretik. Diuretiknya bisa pakai biasanya furosemid yang direkomendasikan. Seperti itu. Nah, kemudian pasien dislipidemik sama normal lipid disarankan juga mendapatkan statin. Sekali lagi, tujuannya statin kalau misalkan pasiennya tidak mengalami kolesterol atau dislipidemi, tujuannya adalah bukan menurunkan kadar lipidnya, tetapi adalah untuk mencegah ini plaknya itu jalan-jalan atau ruptur tadi. Seperti itu. Nah, kemudian hipertension, dislipidemi, monitoring nanti bisa dibaca sendiri, extension of hipertensi emergency dan lain sebagainya. Ischemic stroke, TBS. Ya, mungkin gitu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini? Mengenai ischemic? Ya, silakan, Mbak. Oke, sekali lagi tadi kan ada di slide ini ya. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi, wah sudah hilang. Mungkin sebaiknya memang tidak digunakan secara rutin deh. Kalau seperti itu, kalau misalkan dia mengalami kejang aja baru digunakan. Karena penggunaan phenytoin secara rutin itu tadi untuk kondisi akut dia tidak direkomendasikan. Nah, saya juga belum ketemu untuk kondisi kronisnya seperti apa. Tetapi kalau menurut pendapat saya pribadi, itu tidak disarankan untuk penggunaan secara rutin. Kurang ya? Pasiennya gimana? Minum rutin ya. Kalau memang kita tanyain dulu apakah memang dia sebelumnya pernah mempunyai riwayat kejang sebelum stroke. Kalau memang dia sebelumnya memang memiliki riwayat kejang, ya udah terus saja. Tetapi kalau memang belum pernah mengkonsumsi tidak memiliki riwayat kejang, penggunaan phenytoinnya sebaiknya adalah prorenata aja. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, burung. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi absennya sudah saya absen semua. Kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya yang sedikit banyak tadi saya sampaikan ada manfaatnya.
dan bisa diaplikasikan dan ada barokahnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Iya.